Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah live streaming di tempat kita masing-masing di rumah kita. Kita mengucap syukur buat Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan buat gereja kita sehingga boleh bertambah usia genap menjadi 32 tahun. Tuhan juga boleh anugerahkan kasih karunia-Nya buat bangsa kita berusia 75 tahun. Biar kita merdeka terus di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita dibebaskan, kita dikuatkan oleh karena kasih setia Tuhan. Sebab itu pujian ini dikatakan, biar api kemuliaan itu terus memancar di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan terus bekerja buat kehidupan kita. Menaikkan pujian ini, dengarkanlah suara nafiri memanggil setiap umatnya. Biar gereja Tuhan, keluarga Kristen boleh bangkit dari kemenangan lepas kemenangan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini datang untuk menyembah Dia. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya api kemuliaan Tuhan bekerja buat kehidupan kita semua. Lewat kebenaran firman yang kita akan terima pagi hari ini. Biar Tuhan terus berkarya untuk kehidupan kita. Bahkan bagi hambanya yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh menyembah dan meninggikan Tuhan, kita akan tunduk kepala dan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memenuhi hati kami. Tuhanlah yang bekerja buat hati kami. Agar hati kami semua dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Segala roh apapun bentuknya yang tidak memuliakan Tuhan, kami satukan hati kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami minta biar kuasa Tuhan yang bekerja lewat kebenaran firman yang kami akan terima. Dalam nama Yesus, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Biar kita akan naikkan pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sujud
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh gereja kami dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami perlu renapan-Mu Tuhan, bekerja buat hati kami, bekerja buat keluarga kami, bekerja atas gereja kami. Kami perlu Engkau Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami berikan syukur, korban, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali dalam ibadah minggu. Kita akan menerima setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang melimpah atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali dalam ibadah minggu, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tetap nyata, sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau menerima setiap kebenaran dari firman-Mu, biar kiranya hati kami boleh terbuka, pikiran kami boleh menerima setiap apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Baik, judul tema hari ini yaitu hati bagi bangsa tercinta. Oke. Nah, seperti di ayat yang kita baca tadi sebelumnya, posisi kita ini adalah sebagai milik Allah. Sehingga kita seperti diasingkan dari orang-orang di dunia ini, sehingga kita menjadi orang asing. Nah, karena itu kewarganegaraan kita adalah bersama Kristus di sorga. Maka seperti di ayat Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, meskipun kekristenan di Indonesia seperti minoritas, tetapi tidak harus menghalangi kita, tidak menghalangi peran dan dampak yang ditimbulkan dari posisi kita, keberadaan kita bagi bangsa ini. Sejak sebelum era kemerdekaan pun sampai sekarang, anak-anak Tuhan punya peran atas bangsa ini. Nah, apa yang harus kita pelajari atau apa yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan yang kita dapatkan tadi untuk berperan bagi bangsa? Oke, poin yang pertama yaitu untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti di ayat 11 sampai 12 tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, perantau di sini artinya sebagai orang asing gitu ya. Karena kita adalah orang asing di bumi ini, kita harus menjauhkan diri dari kesenangan dunia yang berusaha membinasakan jiwa kita. Nah, di ayat 12 tadi, Petrus lebih menghimbau agar kita atau umat Tuhan hidup sebagai orang asing, mengasingkan diri dari keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu apa? Keinginan duniawi seperti yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kita sebagai anak Tuhan punya peran atas bangsa ini. Kita harus menjadi teladan sehingga kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus menjauhi setiap hal-hal duniawi tersebut yang ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tadi. Nah, perintah milikilah cara hidup yang baik ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, kelompok apapun, baik di komunitas rohani ataupun di luar, bertujuan agar perbuatan kita membuat Allah dimuliakan dan Allah akan melawat orang-orang yang melihat perbuatan kita tersebut. Jadi saat kita berada di lingkungan kita, ketika kita berbeda dengan dunia ini, nama Tuhan akan dimuliakan dan setiap orang yang melihat pasti akan merasa,
oh oke, dia berbeda loh, anak Tuhan berbeda. Sehingga Allah dapat melawat setiap mereka yang belum mengenalnya lewat perbuatan kita. Nah, keteladanan berbicara banyak di tengah-tengah dunia melalui tindakan kita, melalui pemikiran kita, melebihi teori-teori yang bisa kita bangun. Karena setiap ucapan, perkataan itu lebih mudah disampaikan dibanding setiap perbuatan kita. Maka keteladanan harus ditunjukkan lewat setiap perbuatan kita, baik dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Baik, untuk poin yang kedua, taat kepada otoritas. Seperti di ayat 13-14 tadi, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kenapa sih kok harus tunduk kepada lembaga manusia? Kan dia cuma manusia, bukan Tuhan. Nah, kita bisa lihat di Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, setiap otoritas yang ada di atas kita, pemimpin-pemimpin di atas kita, baik di lingkungan pekerjaan, di keluarga, atau bahkan untuk kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa ini, kita harus tunduk setiap aturan-aturan yang berlaku. Kenapa? Karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang cemar ini, kita memerlukan batasan-batasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menjadi akibat wajar dari dosa. Jadi adanya pemerintah, adanya setiap kebijakan, setiap aturan dibuat bukan untuk menyusahkan atau menyulitkan kita, tapi memberikan batasan-batasan untuk kebaikan kita sendiri, seperti itu ya, yang menjauhkan kita dari dosa. Nah, untuk mengatur agar terjadi ketertiban dalam kehidupan, Tuhan menggunakan otoritas-otoritas yang ada di atas kita. Salah satu di antaranya adalah hukum yang ada di bangsa ini. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus tunduk dan taat kepada setiap kebijakan dan aturan yang berlaku. Tujuannya supaya kita lebih baik, hidup kita lebih baik, sehingga kita jauh dari hukuman tentunya. Karena seperti tadi di ayat 14 dikatakan kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tentunya setiap tindakan kejahatan akan mendapatkan hukuman, tapi tindakan-tindakan yang benar, yang baik pasti akan dihormati. Oke, untuk poin yang ketiga, tindakan kasih. Kita akan baca di ayat 15-17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Allah, dipanggil untuk bertanggung jawab atas setiap kebebasan atau hidup dalam kemerdekaan kita. Seperti di ayat 16 tadi, hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, tapi di situ meskipun merdeka atau bebas, kita bukan jadi sewenang-wenang, tapi kita harus bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah bebas tersebut. Nah, biasanya karena kita merasa kita punya kemerdekaan, kita punya hak-hak istimewa, kita akan jadi cenderung untuk semaunya, bertindak sewenang-wenang. Sehingga kita merasa semuanya ingin untuk dilayani.
Nah, coba dipikirkan kalau misalnya setiap orang hanya ingin dilayani. Nah, kita harus berbeda. Kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi sebaliknya. Sebagai orang Kristen, hidup untuk melayani atau menunjukkan dengan tindakan kasih. Seperti itu. Oke. Nah, cara untuk mengasihi bangsa ini juga melakukan tindakan melayani dengan tindakan kasih yang nyata melalui kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga pemerintah, swasta ataupun yang lainnya, ataupun kita juga bisa melakukan langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan sendiri untuk masyarakat di sekitar kita atau lingkungan kita, baik tetangga ataupun orang-orang sekitar yang kita kenal. Nah, cara paling mudah adalah tindakan kasih. Kita mungkin setiap bertemu dengan orang kita bertegur sapa, terus juga saling menolong jika memang kita melihat ada tetangga misalnya yang butuh bantuan untuk ditolong. Seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama itu adalah teladan bagi orang banyak. Yang kedua adalah taat kepada aturan, taat pada otoritas. Yang ketiga adalah tindakan kasih. Biar kiranya setiap kebenaran firman yang kita terima hari ini membuat kita menjadi lebih punya hati bagi bangsa. Kita menjadi teladan di lingkungan kita dengan setiap perbuatan kita. Kita juga tunduk kepada setiap otoritas, mungkin setiap aturan juga, mungkin yang biasa melanggar aturan lalu lintas, misalnya yang masih suka buang sampah sembarangan, atau di saat ini yang mungkin tidak mau pakai masker, kita lebih taat kepada kebijakan-kebijakan yang ada, setiap aturan, karena itu yang dibuat untuk kebaikan kita sendiri. Dan juga kita hidup saling melayani, saling tolong menolong, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Baik, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran yang boleh kami terima hari ini. Biar kiranya hati kami boleh tumbuh rasa cinta atas bangsa yang kami, di mana kami tinggal, bangsa Indonesia. Biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Lewat kehidupan kami, bangsa ini juga boleh terus berjalan maju Tuhan. Jadikan kami teladan, berikan kami kekuatan untuk terus hidup sesuai dengan rencana-Mu, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Lewat kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah terus Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah hari ini dengan satu pujian, Tuhan pulihkan. Kembalikan
Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya senantiasa ditunjukkan kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia juga. Kami bersyukur punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menaungi senantiasa kehidupan kami. Tuhan juga memberikan belas kasihan kepada bangsa kami. Oleh karena itu, pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan, agar mereka Tuhan mendapatkan suatu hati yang penuh dengan kasih dari Allah Bapa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa yang Kau tunjukkan senantiasa kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan kebaikan-Mu kepada bangsa ini, kepada kami semua yang sudah percaya kepadamu juga Engkau tunjukkan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau terlalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa di surga. Biarlah Bapa di surga dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua di atas awan-awan nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan. Haleluya.